Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Muhtaram Kiai Mukhlis As-Sajinuddin, yang saya hormati para rekan-rekan remaja Masjid Nurul Hidayah. Puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka rutin pengajian yang biasa kita laksanakan setiap malam Rabunya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberikan keridhaan dan diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai takdir kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah dengan harapan agar apa yang kita pelajari nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman ilmu-ilmu yang kita pelajarinya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takrir kita pada malam hari ini diambil dari kitab Fathul Qarib wa iza tada'iya isnani pada guru kita Al-Mukarram Muhtaram Kiai Mukhlis As-Sajinuddin, falyatafaddal ali maskura. Al-Fatihah Syekhul Alim Al-Alamah Abu Qasim Al-Ghazi wa sulihi wa furu'ihi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Al-Alama Al-Asbahani Abi Suja' wa sulihi wa furu'ihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil anbiya wal mursalin wa suhada wa solihin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Bismillah arwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Usman, Kiai Muni Al-Falak Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Safi Hazami. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji As'ad Zainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Muhammad Sallallahu wa usulihim wa furu'ihim. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatizina wa masyayikhina mu'alimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa junudihi wa ansarihi wa asharihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullahu adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu an. Wa iza tada'aya ay isnani syai'an fi yadi ahadihima fal qawlu qawlu sahibil yadi biyaminihi ay annalladzi fi yadihi lahu wa in kana fi aidihima aw lam yakun fi yadi wahidin minhuma tahalafa wa ju'ilal mudda'a bihi bainahuma nisbain ila akhirih. Wallahu alam. Ilmu atam la ilma lana illa ma'alam. Para sahabat sekalian, kembali kita wiridan malam di Masjid Nurul Hidayah sambil kita niat nawaitu ana atakifa fi hadzal masjid lillahi taala. Ya, masih dalam pembicaraan masalah saksi ya. Harapan semoga wiridan kita ini selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan kita masih melanjutkan masalah saksi, di mana musannif menyatakan wa iza tada'aya ay isnani. Wa iza tada'aya, dan apabila saling mengakui, saling menuntut, ay isnani, dua orang. Apabila dua orang saling menuntut syai'an, kepada sesuatu, fi yadi ahadihima, di tangan salah satu dari keduanya. Jadi apabila dua orang saling menuntut sesuatu yang mana sesuatu itu ada pada keduanya,
ada pada salah seorang di antara keduanya. Fal qaulu, maka ucapan yang diterima oleh hakim, qaulu sahibil yaddi biyaminihi, ucapan yang memilikinya, memiliki barang yang ada di tangannya. Jadi apabila ada dua orang yang saling menuntut pada suatu barang, di mana barang itu ada di antara keduanya, maka ucapan yang diterima oleh hakim adalah ucapan orang yang memegang barang. Ya, orang yang memegang perkara itu, orang yang memegang barang itu, orang yang memegang perkara itu, dialah yang diterima ucapannya. Tapi dengan syarat biyaminihi, dengan sumpahnya. Dia bersumpah nih, gitu kan. Ai annalazi fi yadihi lahu, ai yaitu annalazi, adapun barang atau perkara, fi yadihi yang ada di tangannya, itu lahu jadi kepunyaannya, jadi miliknya. Jadi sesuatu yang dituntut oleh keduanya. Nah, sekarang siapa di antara keduanya yang diterima ucapannya oleh hakim? Maka yang diterima adalah orang yang bersumpah di mana barangnya itu ada di tangannya. Maka kalau dia berani bersumpah, sementara barangnya itu atau perkaranya itu ada di tangan dia, maka dialah yang berhak memiliki barang itu. Wa in kana fi aidihima, dan jika ada barang itu atau perkara itu fi aidihima, di tangan keduanya. Bagaimana kalau barangnya itu, perkaranya itu ada di keduanya, si A punya, si B juga punya. Atau lam yakun fi yadi wahidin minhuma, lam yakun, atau tidak ada, perkara itu tidak ada, barang itu tidak ada, fi yadi wahidin minhuma, di tangan keduanya, di tangan seorang di antara keduanya. Jadi keduanya tidak memegang barangnya, keduanya tidak memegang perkaranya. Kalau begitu bagaimana? Tahalafa, maka keduanya harus bersumpah. Keduanya harus bersumpah. Kemudian waju'ila al-mudda'a bihi, dan dijadikan al-mudda'a bihi, barang yang dituntut, ya, barang yang dituntut atau perkara yang dituntut, bainahuma nisbaini, di antara keduanya sarang separuh. Nisbaini, separuh-separuh. Kenapa separuh-separuh? Karena barangnya atau perkaranya ada di antara keduanya. Nah, gitu. Atau tidak ada di tangan keduanya. Maka bagaimana? Keduanya harus bersumpah bahwa benar barang itu adalah miliknya atau sebagainya, gitu kan. Nah, ketika keduanya berani bersumpah bahwa barangnya itulah barang dirinya atau perkara itulah perkara yang ada di tangannya, maka nanti perkara yang ada di tangan masing-masing itu dibagi menjadi separuh untuk si A, separuh untuk si B, tapi tetap disertai sumpah, begitu ya. Intinya sumpah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, waman halafa ala fi'li nafsihi isbatan au nafiyat. Waman, dan barang siapa, halafa yang bersumpah. Jadi barang siapa bersumpah mengenai apa? Ala fi'li nafsihi, terhadap perbuatan dirinya. Jadi sumpah ini berkaitan dengan perbuatan dirinya. Isbatan au nafyan, baik sumpahnya itu isbatan sebagai penetapan, au nafyan atau sebagai bukan penetapan. Baik penetapan maupun bukan, begitu. Saya bersumpah bahwa memang saya yang mengerjakan, atau saya bersumpah saya tidak mengerjakan, begitu. Ya, apabila memang orang itu bersumpah atas sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan dirinya, baik perbuatan itu adalah ia tetapkan atau perbuatan itu ia tiadakan, artinya ia tidak tetapkan. Kalau begitu halafa alal batti wal qat'i. Halafa, maka dia harus bersumpah alal batti, di atas penetapan, menetapkan, wal qat'i, dan memutuskan
menentukan dan memutuskan begitu. Umpamanya dia bersumpah mengenai perbuatan. Apa yang harus dilakukan? Maka ya harus melakukan penentuan dan pemutusan. Ya memang saya yang mengerjakan, atau ya memang saya tidak mengerjakan. Langsung diputuskan begitu. Ya. Nah, jadi kalau memang dia bersumpah berkaitan dengan perbuatan, bukan berkaitan dengan barang. Wal batu bimuwahhadatin pamusannatin fauqiyatan maknahu. Wal batu adapun kalimat al batu bimuwahhadatin dengan ba yang di titik satu, muwahhadah, ba titik satu di bawah, pamusannatun dan ta yang di titik dua di atas, fauqiyatan di atas. Jadi al batu dengan ba fathah ba, pamusannatun dan musannah ta di ta titik dua ya, musannah maksudnya ta titik dua, fauqiyatan yang di atasnya. Jadi kalau ta titiknya dua di atas. Maknahu maknanya adalah al-qat'u. Maknanya adalah al-qat'u memutuskan. Ya, memutuskan. Jadi sumpah tapi isi sumpahnya itu memutuskan, keputusan. Saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mengerjakan. Atau kalau umpamanya dia mengerjakan, diisbat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya yang mengerjakan. Jadi langsung diputus gitu, langsung keputusan dan langsung penentuan. Begitu. Jadi langsung aja, nggak perlu bertele-tele. Wah, ini masalah apa nih? Masalah suatu pekerjaan yang ia kerjakan. Dia harus bersumpah ya harus bersumpah dia depan hakim, gitu ya. Nah ketika itu apabila memang dia mengisbatkan, menetapkan, katakan. Apabila dia tidak mengerjakan, maka katakan, jadikan keputusan langsung. Demi Allah saya tidak mengerjakan, atau demi Allah memang saya yang mengerjakan, begitu. Jadi isinya singkat ya, singkat, tepat dan langsung keputusan, begitu. Wahina izin, dan keadaan ini ya, keadaan al-battu wal qat'u fa'atofal musannifu al qat'u alal batti min atfit tafsir. Wahina izin, dalam pembahasan ini fa'atofal musannifu, maka penyusun kitab mengatofkan, menghubungkan al-qat'u, lafad al-qat'u alal batti, terhadap lafad al-batti, mengatofkan min atfit tafsir, yaitu dari atop tafsir, namanya atop tafsir. Atop tafsir itu maksudnya adalah lain kalimat, lain lafad, tapi satu tujuan, satu makna. Namanya atop tafsir. Jadi satu makna, hubungan makna yang saling berhubungan, memutuskan, menetapkan, memutuskan, sama dah maksudnya, tujuannya sama. Al-battu yang memutuskan, al-qat'u yang memutuskan. Dalam istilah hukum, al-battu menetapkan, al-qat'u yang menetapkan juga, baik penetapan pengakuan maupun penetapan bukan pengakuan di atas sumpah. Saya tidak, atau saya mengerjakan, saya tidak mengerjakan, berarti memutuskan langsung tidak mengerjakan. Atau saya mengerjakan, berarti memutuskan langsung saya mengerjakan. Begitu ya. Begitulah sudah. Kemudian waman halafa ala fi'li ghairihi. Waman halafa, dan barang siapa bersumpah, dia bersumpah ala fi'li ghairihi,
di atas perbuatan orang lain, ala di atas fi'li ghairihi, perbuatan orang lain selain dirinya, ghairihi selain dirinya artinya orang lain. Dan barang siapa bersumpah di atas perbuatan orang lain, waman halafa, dan barang siapa bersumpah ala fi'li ghairihi di atas perbuatan selainnya, fafihi, maka dalam hal ini tafsilun, ada perincian. Fafihi, maka di dalam hal ini di mana dia bersumpahnya atas perbuatan orang lain bukan perbuatan dirinya, maka ini perlu adanya rinci. Fafihi, maka di dalam pengakuan sumpah ini tafsilun, terdapat perincian. Satu, fa in kana isbatan, maka jika adalah perkara itu isbatan, sebagai sebuah penetapan, jika perkara itu dinyatakan sebagai penetapan, ya memang dia yang mengerjakan, berarti kan isbat tuh, menyatakan bahwa dia yang mengerjakan. Wallahi, saya menyaksikan bahwa dia yang mengerjakan. Halafa, maka orang itu bersumpah alal batti wal qat'i, di atas penetapan dan pemutusan. Penetapan mengatakan bahwa memang dia yang mengerjakan. Wal qat'i, dan pemutusan memutuskan kalau memang dia yang mengerjakan. Wallahi, saya menyaksikan dengan diri saya, mata kepala saya sendiri bahwa memang dia yang mengerjakan. Berarti kan langsung memutuskan tuh, dia yang ngerjain. Jadi begitu, di depan hakim langsung menyatakan, jadi nggak usah bertele-tele, langsung aja udah. Wahai saksi, apa yang kau lihat? Ya, saya lihat memang dia yang mengerjakan. Paham begitu. Wa in kana nafyan, apabila memang nafyan mutlaqan, wa in kana, jan jika memang adalah perkara itu nafyan, tidak ada, meniadakan, maksudnya meniadakan sebuah pekerjaan mutlaqan, secara mutlak. Nomor satu tadi kan, apabila pekerjaan itu sebagai sebuah penetapan, maka dia harus langsung menetapkan dan memutuskan yang berhubungan dengan pekerjaan orang lain. Nomor yang kedua, wa in kana nafyan, apabila dia bersumpah atas nama orang lain, atas pekerjaan orang lain, tapi nafyan, meniadakan, bukan menetapkan, meniadakan bahwa dia itu bukan yang mengerjakan, mutlakon, secara mutlak, halafa, maka dia harus bersumpah ala nafil ilmi, di atas nafil ilmi, ketidaktahuan, nafil ilmi. Wahua, dan yang dimaksud dengan nafil ilmi itu annahu, bahwasanya dia la ya'lamu, tidak tahu, anna ghairahu, bahwasanya orang lainnya selain dirinya itu fa'ala, telah mengerjakan kaza, yang demikian itu. Jadi kalau seandainya memang dia bersumpah tentang perbuatan orang lain, bukan perbuatan dirinya sendiri, maka harus ditafsil, harus diperinci. Jika sumpahnya itu berkaitan dengan penetapan atas pekerjaan orang lain, maka dia harus menyatakan dan memutuskan memang benar dia yang melakukan, begitu. Tapi yang kedua, jika memang dia bersumpah atas pekerjaan orang lain tetapi bukan menetapkan, tetapi meniadakan, maka dia harus bersumpah bukan begini, saya bersumpah bahwa dia tidak mengerjakan, bukan begitu. Tetapi sumpahnya adalah annahu la ya'lamu anna ghairahu fa'ala. Sumpahnya adalah halafa ala nafyil ilmi,
bersumpah atas ketidaktahuan. Begitu ya. Jadi dia menyatakan saya bersumpah bahwa saya tidak tahu kalau dia telah melakukan. Ah itu. Tapi kalau dia tahu bahwa orang itu memang benar mengerjakan dan dia menetapkan secara yakin bahwa orang itu telah berbuat, maka dia harus bersumpah, saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa dia telah mengerjakan. Isbat namanya penetapan, gitu ya. Jadi kalau penetapan tentang perbuatan orang lain dan dia sebagai saksi telah bersumpah, dia harus menyatakan dan memutuskan bahwa benar dia telah mengerjakan. Berarti sudah ada keputusan dan penetapan. Tetapi kalau dia itu menyatakan bahwa orang itu bukan yang mengerjakan, dia tidak mengerjakan atas pekerjaan orang lain, tapi dia tidak mengerjakan. Dia tahu ataupun tidak tahu, apalagi tidak tahu ya. Dia tahu kalau orang itu bukan yang mengerjakan, maka dia menyatakan saya tidak tahu. Gitu. Demi Allah, saya tidak tahu kalau dia telah mengerjakan perkara itu. Kalau dia telah melakukan perkara itu. Nah, dia menyatakan itu. Jadi kalau dia bukan menetapkan atas pekerjaan orang lain, maka dia harus bersumpah dengan menyatakan saya tidak tahu. Kalau umpamanya dia tahu dan menetapkan bahwa pekerjaan itu memang dikerjakan olehnya, maka dia harus menyatakan saya bersumpah bahwa memang dia yang melakukan. Itu ya. Kalau dia yakin gak kalau dia yang mengerjakan? Yakin. Katakan secara keputusan, kalau saya bersumpah kalau dia yang mengerjakan. Kamu yakin gak kalau dia tidak mengerjakan? Saya yakin, bukan dia yang ngerjain. Maka katakan saya tidak tahu. Kalau udah dikatakan saya tidak tahu, demi Allah saya tidak tahu bahwa dia telah melakukan pekerjaan itu, perbuatan itu. Maka si hakim paham, oh ternyata dengan menyatakan saya tidak tahu berarti dia menyatakan bahwa terdakwa atau yang berperkara tidak mengerjakan. Begitu ya. Jadi bukan saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa dia tidak mengerjakan, bukan begitu. Tapi saya bersumpah kalau saya bersumpah bahwa saya tidak tahu kalau dia telah mengerjakan. Gitu ya. Saya tidak tahu gitu. Jadi tidak tahu, nggak tahu, jawabnya cuma gitu aja. Tapi kalau dalam Islam kan harus bersumpah, demi Allah saya tidak tahu. Apakah engkau tahu? Apakah saksi tahu? Kalau pekerjaan ini memang ia yang mengerjakan, saya tidak tahu. Nah berarti kalau kata-kata saya tidak tahu, berarti dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku. Kalau saksi menyatakan tahu, maka dia menyatakan demi Allah memang dia yang mengerjakan. Nah berarti benar, itu langsung ketetapan dan keputusan. Begitu ya. Jadi bukan berarti saya bersumpah kalau dia bukan orang yang mengerjakan. Oh enggak begitu. Sumpahnya saya bersumpah kalau saya tidak tahu. Berarti hakim paham nih, oh dia tidak tahu. Oh berarti memang bukan dia pelakunya. Begitu ya. Dah, begitu dah. Jadi wahwa annahu la ya'lamu anna ghairahu fa'ala kaza. Wahwa dia annahu bahwasanya la ya'lamu dia tidak tahu anna ghairahu bahwasanya orang lainnya itu telah melakukan perbuatan tersebut. Amma nafyul mahsuri fayahlifu fihi syakhsu alal batti. Amma nafyul mahsur, adapun meniadakan perkara yang terbatas. Amma adapun nafyu menafikan, al mahsur perkara yang terbatas.
perkara yang dibatasi. Ada pembatasan-pembatasan gitu. Ada syarat-syarat seperti itulah. Nah kalau begitu bagaimana tuh sumpahnya? Fayahlifu, maka bersumpah, fihi, dalam perkara ini, perkara yang terbatas. Siapa yang bersumpah? As-syakhsu, seseorang, alal batti, di atas penetapan dan pemutusan. Saya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya melihat. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak melihat. Demi Allah saya bersumpah saya tahu. Demi Allah saya bersumpah saya tidak tahu. Nah, gitu. Demi Allah saya bersumpah kalau si terdakwa adalah begini dan begitu. Nah, terbatas nih dia karena ada benturan-benturan dan sebagainya dalam masalah hukum. Begitu. Maka si saksi akan bersumpah dalam masalah ini pemutusan. Saya tidak tahu atau saya tahu atau saya serahkan, saya diam, saya tidak jawab, begitu. Saya tidak berkomentar. Kalau ditanya tuh sama hakim, bagaimana saksi? Kau tahu? Saya tidak tahu, cukup. Bagaimana saksi? Kau tahu? Saya tahu. Oh, ya. Kamu mau menjawab? Tidak. Kamu menjawab? Ya, saya jawab. Jawab. Demi Allah, saya gini gitu, begini. Jadi pokoknya perkara-perkara yang terbatas, perkara-perkara yang tidak harus tertutup, perkara-perkara yang tertutup, perkara-perkara yang terbatas, sidang ditutup untuk umum. Maka saksi akan bicara secara belak-belakan, al-batti, pemutusan dan penentuan. Karena tertutup antara dia terdakwa, yang mendakwa, dan hakim, maka dia akan lanjut terus terang apa adanya karena terbatas gitu ya. Terbatas kalau dalam istilah kita tuh tertutup lah gitu. Tertutup, sidang tertutup untuk umum, sidang terbatas untuk umum, sidang terbuka untuk umum. Nah seperti itu ya, jadi bedakan kayak gitu. Begitulah. Kemudian faslun fi syurutis syahid, pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat menjadi saksi dalam perkara jinayat maupun pidana ya, maupun perdata muamalat ya. Nantilah kita akan bahas minggu depan perkara-perkara yang membahas tentang syarat-syarat menjadi saksi ya, saksi dalam masalah apa aja nih umum nih, baik masalah pidana itu maksudnya jinayat dalam Islam, maupun perkara muamalat administrasi atau perdata dalam konvensional. Jadi saksi dalam berbagai macam hukum, begitu ya. Syaratnya apa? Nah besok kita akan bahas. Baik ya, gitu aja ya masalah saksi. Jadi sekali lagi malam ini kita telah wiridan dan juga kita telah i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat untuk kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan penjelasan dari takdir kitab yang telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua. Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Doa penutup akan dibacakan oleh saudara Angga Pribadi Syutirja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.